Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali dengan saya Aisyah Suwaya. Masih dalam bab pengukuran. Kalau kemarin kita udah belajar besaran dan satuan serta alat ukurnya. Nah, kali ini kita akan belajar ketidakpastian pada pengukuran dan angka penting. Ketidakpastian kayak hubungan aja ya yang nggak pasti. Dalam mengukur, ada yang namanya ketidakpastian. Hasil pengukuran kita belum tentu akurat dan tidak pasti. Nah, mau mengukur tinggi badan, suhu badan, sampai berat badan kita, kira-kira tambah kurus gak ya? Nah, contoh fenomena ketidakpastian pada pengukuran. Misal nih, kalian mau nimbang berat badan kalian di klinik BPJS. Hasilnya 50 kg. Kalian nggak percaya, kalian nimbang lagi, pergi ke rumah sakit. Malah hasilnya 65 kg. Kalian pilih yang mana ya? Yang rusak yang di klinik BPJS atau di rumah sakit? Inilah contoh ketidakpastian dalam pengukuran. Lalu, apa ya penyebab ketidakpastian pada pengukuran? Yuk kita lihat video kali ini. Perlu diketahui, penyebab ketidakpastian hasil pengukuran ada 3, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Kesalahan umum disebabkan oleh pengamat yang mengukur. Contoh, kesalahan membaca skala kecil dan kurang terampilnya seorang pengamat memakai alat ukur. Kemudian kesalahan sistematik disebabkan oleh alat yang digunakan. Contoh, kesalahan kalibrasi karena pemberian nilai skala saat kalibrasi tidak tepat. Kesalahan titik nol karena jarum petunjuk tidak menunjukkan pada titik nol. Kerusakan alat, emang alatnya rusak. Kalau kesalahan paralak disebabkan karena mata si pengamat tidak tegak lurus dengan jarum alat tersebut. Kemudian ada kesalahan acak yang disebabkan oleh goncangan saat kita melakukan pengukuran. Contohnya, drone mengukur udara, fluktuasi tegangan listrik, landasan bergetar, bising, dan radiasi. Adanya banyak faktor yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengukuran menjadikan kita tidak mungkin mendapatkan hasil pengukuran yang tepat dan benar. Nah, oleh karena itu, kita harus menentukan ketidakpastiannya setiap kali melaporkan hasil dari suatu pengukuran. Dalam pengukuran dapat dilakukan dengan 2 cara. Ada pengukuran tunggal dan ada pengukuran berulang. Pengukuran tunggal dilakukan hanya sekali saja, sedangkan berulang dilakukan secara berulang-ulang. Nilai ketidakpastian pada pengukuran tunggal adalah setengah dari skala terkecil alat yang digunakan. Contoh pengukuran menggunakan mistar. Kalau di gambar terlihat nilainya 15,6. Nah, ingat kan skala terkecil mistar itu berapa? Ya, benar. 1 mm atau 0,1 cm. Sehingga bisa didapatkan ketidakpastiannya 0,05 cm dan panjang benda menjadi 15,6 plus minus 0,05 cm. Agar mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat, kita dapat melakukan pengukuran secara berulang. Lalu, gimana ya cara melaporkan hasil pengukuran berulang? Nah, pada pengukuran berulang, kita akan mendapatkan hasil pengukuran sebanyak beberapa kali yang disebut N. Sehingga kita dapat menghitung nilai rata-rata dari data yang kita peroleh. Sedangkan untuk nilai ketidakpastiannya dapat diganti dengan nilai simpangan baku nilai rata-rata sampel. Pada pengukuran tunggal, nilai ketidakpastiannya disebut ketidakpastian mutlak. Makin kecil ketidakpastian mutlak, maka hasil pengukurannya pun makin mendekati kebenaran. Nah, nilai ketidakpastian tersebut juga menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada laporan hasil pengukuran. Lalu, bagaimana ya cara menentukan banyaknya angka pada pengukuran berulang? Cara menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada pengukuran berulang adalah dengan mencari ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif
dapat ditentukan dengan membagi ketidakpastian pengukuran dengan nilai rata-rata pengukuran. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri atas angka pasti dan angka tak pasti. Angka pasti diperoleh dari hasil pengukuran. Angka tak pasti adalah nilai ketidakpastian pada pengukuran. Ada beberapa aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, 12 memiliki 2 angka penting. 369 memiliki 3 angka penting. 989,23 memiliki 5 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh, 609 memiliki 3 angka penting. 10.092 memiliki 5 angka penting. 390,004 memiliki 6 angka penting. Yang ketiga, pada bilangan yang tidak memiliki desimal, angka 0 yang berada di belakang angka bukan 0 adalah angka tak penting. Contoh, 60.000 memiliki 1 angka penting, 1.300 memiliki 2 angka penting, 321.100 memiliki 4 angka penting. Selanjutnya, pada bilangan desimal, angka 0 yang berada di belakang angka bukan 0 adalah angka penting, baik sebelum ataupun sesudah tanda koma. Contoh, 7.200,0 memiliki 5 angka penting, 3,00 memiliki 3 angka penting, 67,700 memiliki 5 angka penting. Kemudian, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 sebelum angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contoh, 0,00009 memiliki 1 angka penting, 0,0902 memiliki 3 angka penting, 0,003200 memiliki 4 angka penting. Yang terakhir, bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka 0 harus ditulis dalam notasi ilmiah. Angka-angka sebelah ordo merupakan angka penting. Contoh, 66 kali 10 pangkat min 4 memiliki 2 angka penting. 3 kali 10 pangkat 34 memiliki 1 angka penting. Aturan operasional untuk angka penting. Untuk aturan penjumlahan dan pengurangan pada angka penting, hasil dituliskan dengan angka desimal yang paling sedikit. Contoh, 2,5433 ditambah 22,12. Di sini yang paling sedikit yaitu 2 desimal, maka hasil dituliskan 22,66 yang memiliki 2 desimal. Kemudian 4,24 ditambah 18,7 dikurangi 3,237, dan di sini yang memiliki desimal paling sedikit yaitu 1 desimal, sehingga hasil dituliskan 19,7 yang memiliki 1 desimal. Berbeda dengan aturan perkalian dan pembagian, hasil dituliskan dengan angka penting yang paling sedikit. Contoh, 2,5439 dikali 0,2, dan di sini yang paling sedikit 1 angka penting, sehingga hasil dibulatkan menjadi 0,5 yang memiliki 1 angka penting. Contoh lain, 86.064 dibagi 11. Sini yang paling sedikit yaitu 2 angka penting, maka hasil dibulatkan menjadi 7.800 yang memiliki 2 angka penting. Adapun aturan pembulatan angka penting, angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah, angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh, 32,73 dibulatkan menjadi 32,7. 2460 dibulatkan menjadi 2500. Jika angka sama dengan 5, maka dilihat angka sebelumnya. Angka sebelumnya bilangan genap, maka dibulatkan ke bawah. Jika bilangan ganjil, maka dibulatkan ke atas. Contoh, 32,75. Karena sebelum angka 5 yaitu bilangan ganjil, maka dibulatkan ke atas menjadi 32,8. Selanjutnya, 3.850 karena bilangan sebelumnya genap, maka dibulatkan menjadi 3.800. Bagaimana? Ada pertanyaan? Langsung aja tulis di kolom komentar atau WA juga boleh kok.